Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan. Apapun keberadaan kita saat ini, kita tidak perlu takut karena ada Allah yang senantiasa menjaga hidup kita. Kita tidak perlu bimbang karena Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita. Dialah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Puji Dia, sembah Dia, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah minggu. Dan biarlah Bapak, Ibu, dan semua saudara yang ada di rumah atau dimanapun melihat tayangan ini. Saudara diberkati, saya diberkati, dan saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dan penguraiannya, mari kita berdoa bersama-sama minta supaya Roh Allah menolong kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami kembali masuk dalam ibadah minggu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga nyanyian kami, pujian kepada Allah, dan juga firman Allah yang kami baca, kami dengar penguraiannya. Roh Kudus menolong sehingga kami makin mengerti dan kami makin mengasihi Allah, makin mengasihi sesama, dan ada taat melakukan apa yang Allah inginkan. Karena kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah memasuki bulan Februari saat ini. Dan memang berikutnya bulan Maret. Saya ingin sekali untuk menyampaikan beberapa hal yang harus kita perbaiki. Yang mungkin pada tahun-tahun lalu, 3 hal ini kita lakukan, kita pikirkan. Sehingga kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak mencapai apa yang Allah inginkan. Sebab itu 3 sikap ini diharapkan oleh Tuhan bisa menjadi atau kita tolak. Ya, kita hati-hati. Dan kita minta Roh Kudus, Roh Allah itu menolong kita. Yang pertama, Mazmur 32 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Yang pertama, saudara, kita perlu memperbaiki sikap diri kita yang sulit untuk menerima nasihat. Dalam pembacaan ini adalah tulisan daripada Daud, seorang yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Allah, dalam hubungannya, dalam sikapnya, dalam hormatnya, dalam pujian penyembahannya. Tetapi juga dia mengalami kegagalan pada hal-hal yang tertentu. Memang Mazmur 51 berbicara bahwa dia dinasehati oleh Nathan, seorang yang dipakai Allah untuk meluruskan, untuk membuat Daud datang kepada Allah dalam satu permohonan ampun yang dalam. Karena ia sudah melakukan
hal yang tidak baik kepada Uria. Dan juga dimulai dengan sikapnya yang salah, sangat salah terhadap Betseba, istri daripada Uria. Saudara, dalam Mazmur 32 ini dia mengatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya yang dosanya ditutupi. Nah, kadang-kadang sebagai orang, sebagai pribadi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, malah juga yang sudah melayani dalam gereja misalnya, menerima nasihat adalah satu hal yang sangat sulit karena sikap manusia, sifat manusia adalah membentengi diri dengan kebenarannya masing-masing, dengan pola pikirnya masing-masing. Ya. Kita sebagai orang yang percaya harus terbuka kepada nasihat, baik itu nasihat melalui Alkitab yang disampaikan dalam mimbar-mimbar, dan juga nasihat dari Alkitab yang saudara baca atau saudara mendapatkan kiriman-kiriman di WhatsApp saudara mengenai firman-firman Tuhan yang akhir-akhir ini ya begitu banyak dikirimkan kepada kita. Ini Tuhan sendiri yang bicara bahwa Tuhan hendak mengajar. Maka kita harus membuka diri untuk siap diajar, siap untuk belajar. Bagaimana hidup sesungguhnya? Sikap yang bagaimana? Yang memberikan dampak positif, yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mengatakan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Ya. Nyanyian, mataku tertuju padamu. Ya. Itu pujian yang sangat indah sekali. Sepanjang zaman masih bisa dinyanyikan. Ya. Sebab dia lagu itu mengatakan, ku mau hidup menyenangkan Tuhan. Mata Tuhan tertuju. Kalau saudara sudah percaya menjadi seorang Kristen yang serius dengan Tuhan, maka beri diri supaya Tuhan mengatur. Masalahnya, Alkitab sendiri menulis, kita mempunyai sikap seperti kuda. Kuda liar, saudara. Di situ digambarkan janganlah seperti kuda. Maksudnya adalah kuda yang baru pertama kali dijinakan, sangat liar. Ya. Di situ juga ditulis mengenai bagal yang tidak berakal. Bagal adalah ya percampuran perkawinan antara kuda dengan keledai. Ya. Keledai masih mempunyai sikap penurut. Ya. Tapi kalau bagal maka dia perlu di situ dikatakan garang. Harus dikendalikan dengan tali les. Kalau tidak, memang dia tidak bisa akan mendekati kita. Tidak bisa untuk dijinakan, tidak bisa untuk diatur, tidak bisa untuk dipimpin. Dalam nasihat, saudara, kita perlu, ya, dalam hidup suami istri kita perlu meminta. Atau paling tidak kita menyampaikan rencana. Apapun rencana itu. Ya. Sehingga ada satu bapak yang memulai usahanya tanpa memberitahu, tanpa membicarakan dengan istri rancangan itu secara detail. Ya. Atau pemberitahuannya pemberitahuannya dilakukan sesudah suaminya sudah bertindak. Sehingga pada waktu terjadi sesuatu dengan suami ini, maka kasihan saudara. Istri yang harus menanggung. Ya, baru ada tagihan. Kekecewaan yang sangat dalam bagi seorang istri apabila dia tidak diajak urun rembuk. Karena seringkali Tuhan juga memakai istri untuk menasihati kita sebagai suami. Atau juga Tuhan memakai istri untuk
memakai suami untuk menasihati istri. Tidak sulit. Ya. Kadang-kadang baru saja mulai menceritakan sesuatu yang maksudnya untuk urun rembuk, tapi udah sempat di-gap. Ya, dianggap bahwa kamu tidak tahu. Saya yang berusaha. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Anak-anak juga saya bicara untuk pemuda-pemudi di sini. Jangan menganggap remeh orang tuamu. Ketika dia melihat ada hal yang perlu untuk diluruskan. Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Ya. Ada orang tua yang melihat, yang memperhatikan kita. Mungkin mereka adalah generasi yang lahir pada tahun 40-an, 47, 48, atau tahun 50. Sehingga dianggap tidak pada zamannya lagi untuk menasihati anak-anak muda pada saat ini. Saya punya pengalaman, saudara, dalam pelayanan. Seorang bapak dengan ibu yang sangat bergumul di kota P. Pak Diki, tolong datang ke rumah, Pak. Tolong nasihati anakku. Tolong berbicara dengan anakku. Dia menjadi seorang yang begitu sulit diatur. Dan dia ingin pergi tinggalkan kami, pergi ke Jakarta. Dan katakan dia bersama dengan teman-temannya. Saya datang ke rumah itu, tapi anak itu sudah melarikan diri. Ya, karena papanya sudah mengatakan, "Hei, Kumbang, jangan kemana-mana. Nanti ada Pak Pendeta Diki datang ke sini." Saya kenal anak itu, saudara. Tapi anak itu sudah pergi. Kemudian saya mulai berbicara dengan bapak, dengan ibunya. Dan saya katakan, "Pak, dengan ibu, kalau begitu ini saatnya Pak dengan ibu. Saya boleh melayani sebagai suami istri. Dan jikalau boleh Pak dengan ibu boleh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat dari semua kegagalan masa lalu." Dan kemudian akhirnya memang ayah dan ibu ini datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian saya katakan, "Kenapa Bapak memberikan nama?" Jadi dalam hikmat Tuhan saya nanya, "Kenapa Bapak memberikan nama anak Kumbang?" Ya, karena saya terinspirasi dengan harimau Kumbang. Saya katakan, "Jangan kaget Pak. Kalau dia mempunyai sifat melawan Bapak, mempunyai sifat pemberontakan. Dan sifat-sifat anak yang seperti itu seringkali juga merupakan sikap atau kelakuan Bapak atau Ibu pada waktu-waktu yang lalu terhadap orang tua." Saudara, kedua suami istri ini menangis di hadapan Tuhan. Kumbang tidak sempat kami bertemu sampai saya meninggalkan kota P. Dan saudara, saya katakan kepada Bapak dengan Ibu, sekarang bagian Bapak dengan Ibu untuk berdoa. Kalau anak itu susah dinasihati di rumah, biarlah Tuhan memakai orang tua yang lain. Tuhan bisa memakai teman-temannya. Tuhan bisa memakai banyak cara untuk membuat Kumbang ini bertemu dengan Tuhan. Dan itulah yang bisa diarahkan oleh kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Percaya Pak bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah kelakuan dan sifat, sikap seseorang. Kadang-kadang kita juga gampang menasihati orang padahal kita sendiri tidak melakukannya. Seorang bapak bicara, "Pak, istri saya menemukan tembakau di kantong anaknya, anak kami. Berarti dia sudah merokok." Dan saya katakan, "Pak, kita kan perokok-perokok. Ya, bagaimana kita mau mengatakan kepada anak? Kita malu sendiri." Ya. Kadang-kadang kita mengatakan, "Oh, harus berdoa." Padahal kita sendiri tidak berdoa. Doa asal-asalan. Mari saudara. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak mengajar. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana seharusnya hidup." Dan biasanya Allah memakai berbagai macam cara. Allah juga memakai kegagalan untuk mengarahkan kita. Supaya kita berlutut di kaki Tuhan.
Jangan seperti kuda. Tuhan bilang jangan seperti kuda. Itu yang pertama, saudara. Sikap yang harus kita perbaiki adalah kita punya sikap yang sulit untuk menerima nasihat. Yang kedua, saudara. Sikap yang kedua adalah merasa diri paling benar, sehingga merendahkan kebenaran-kebenaran yang lain. Matius 12, Matius pasal 12, ada satu kisah, saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati tangannya sebelah. Ternyata bahwa mereka adalah orang-orang Farisi. Dan kemudian mereka bertanya. Pertanyaan ini sebetulnya hanya mencari kesalahan Yesus dalam tindakannya, dalam jawabannya. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Nah, saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi, ya, kalau ada hewan peliharaannya yang masuk ke dalam lubang dan kemudian tidak bisa keluar, maka mereka akan melakukannya walaupun itu hari Sabat. Sebab itu Tuhan bilang, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkap dan mengeluarkannya? Tuhan katakan, bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Oh, Tuhan Yesus langsung panggil kepada orang yang mati tangannya sebelah ini. Ulurkan tanganmu. Dan kemudian tangan itu menjadi sembuh. Dan orang-orang Farisi sakit hati, saudara, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Itu konteksnya, orang Farisi merasa diri paling benar dalam hidup keagamaan mereka. Kadang-kadang kita menganggap bahwa kita adalah paling benar, kita paling suci, sehingga orang lain, ya, kita katakan bahwa mereka rendah, mereka tidak benar. Saudara, kalau saudara melihat ILC yang dipandu oleh Karni Elias, saudara bisa melihat mana orang sombong, mana orang yang berpandangan picik, mana orang yang bijak. Saudara, kalau diterangkan di sini mengenai sikap kita yang seringkali merasa diri paling benar, maka tentu harus 1-2 jam disampaikan dengan rinci. Tapi ini yang terjadi. Suami anggap diri benar karena dia menganggap dia sekolahnya tinggi. Istri yang mungkin datang dari kampung, hanya tamat SMA, dia hanya berdiam diri. Tapi dalam banyak kesempatan istri-istri yang seperti ini, mereka berlutut di kaki Tuhan dan Tuhan menjamah suami. Ketika miskin sama-sama, saudara, mulai membayangkan, mah kalau kita senang nanti ya, udah alangkah indahnya ya Maya, kita punya ini, kita punya itu. Suaminya berhasil, saudara, dipercayakan untuk memimpin satu perusahaan. Mulai senang. Ada kejadian, sekretarisnya diambil sebagai wanita simpanan. Dan kemudian istrinya dilupakan. Istri dengan 4 anak. Akhirnya sang suami masuk penjara. Saudara, istri ini bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan doa. Dan kemudian orang persekutuan berdoa menasehati dia. Doakan suami ibu. Apa yang dibuat oleh sang istri ini? Dia berjualan kue dan anak-anak yang keliling jualan kue. Menawarkan kue. Tapi juga seringkali sang ibu ini minta supaya anak ini menjenguk ibu dan bapaknya. Menjenguk bapaknya di penjara. Ketika dia keluar dari penjara, saudara, ternyata bahwa dia bertobat di dalam penjara. Karena ada firman Tuhan, ada pelayanan dari gereja-gereja untuk melayani orang-orang dalam penjara. Dan bapak ini bertobat, saudara. Dalam satu KKR Kebunan Rohani Yusuf Roni yang diadakan di Istora Senayan, bapak dan istri ini diminta untuk bersaksi. Bapak ini naik ke atas mimbar dan kemudian dia peluk istrinya. Dia katakan bahwa suami yang gak beres, suami yang gak betul.
Tapi karena ada istri yang setia, istri yang berdoa dan mau mengampuni aku, KKR itu menjadi berkat, saudara. Saya ingat sekali ketika suami istri ini berdiri di depan orang-orang yang ada di Istora Senayan yang penuh itu. Jangan anggap diri paling benar, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Sikap apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu ditinggalkan? Yaitu sikap melihat hanya kesalahan orang lain. Dalam Yohanes pasal 8, ya, ada satu kisah yang begitu mendukacitakan Tuhan, saudara. Yohanes pasal 8. Ya. Pagi-pagi benar Yesus ada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya dan ia duduk mengajar mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan ini kedapatan berbuat zina. Dibawalah ke depan Tuhan Yesus. Siapa yang bawa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini ahli-ahli Taurat, saudara. Mereka benar-benar pribadi atau orang-orang yang menjaga Taurat itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, tetapi kita tahu bahwa selain hukum Musa ditambah-tambah, ya, hukum pembasuhan, kalau masuk rumah harus cuci kaki, tangan, dan sebagainya. Ya. Nah, perempuan ini kedapatan berzina. Yang uniknya bahwa yang dibawa adalah yang perempuan. Kemana sang prianya? Ya. Ini hukum yang sangat berat sebelah. Dan ini hukum dunia. Kalau hukum Allah, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Nah, orang Farisi ini membawa orang ini, ya, ahli Taurat ini membawa perempuan ini ke depan Yesus. Lalu mulai mereka mengatakan, ya, menurut hukum Musa, melempari, memerintahkan untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Pendapatmu apa? Mereka ingin bertanya mengenai pendapat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan hanya menulis di tanah. Sampai sekarang tidak tahu apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Mereka terus bertanya, bagaimana pendapatmu? Lalu Tuhan berkata, dia bangkit dan berdiri dan kemudian berbicara, barang siapa di antara kamu, ya, tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Yesus berbicara secara dalam dan bersangkut paut dengan pribadi, yaitu, ya, pemeriksaan diri berdosa atau tidak. Lebih berdosa dari perempuan ini atau lebih suci daripada perempuan ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, biarlah pertama kali dia melemparkan batu. Tuhan membungkuk. Ya. Ternyata satu persatu mereka mulai tinggalkan, mulai dari yang tertua. Nah, ini yang tertua biasa pemimpin orang-orang Farisi dan juga pemimpin-pemimpin agama ahli Taurat. Kemudian tinggal Tuhan Yesus bersama dengan perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus tanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Wah, ya, saudara. Wah, semua kita mempunyai pandangan yang perlu diluruskan pada tahun 2021 ini. Jangan melihat kesalahan orang lain. Ya. Jangan hanya melihat kegagalan orang lain. Jangan hanya melihat dosa orang lain. Pada waktu kita menunjuk, maka hal yang tiga ini menunjuk kepada kita. Akhir-akhir ini hoax itu begitu mempengaruhi
pola pikir masyarakat. Termasuk juga kami hamba-hamba Tuhan bisa masuk di dalamnya. Ya. Dalam konteks ini Tuhan katakan, aku tidak menghukum engkau. Pergi, tapi Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Terjadi perubahan pada perempuan ini. Karena Tuhan Yesus mengampuni dia. Dan orang Farisi dan ahli Taurat kalah pada waktu itu. Tetapi kemudian pembalasan dendam mereka, ya, yaitu dengan menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari tahun 2021 adalah tahun orang-orang Kristen, orang percaya kepada Yesus menjadi bijaksana. Terbukalah kepada nasihat. Jangan anggap diri paling benar sehingga merendahkan kebenaran orang-orang lain. Ya. Jangan hanya melihat dosa sendiri. Tetapi kita juga, jangan hanya kita melihat dosa orang lain. Tapi kita juga perlu melihat keadaan diri sendiri. Ayo, mari kita perbaiki. Roh Kudus pasti menolong kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami. Karena kalau kami mendengar, membaca pengalaman-pengalaman pribadi-pribadi dalam Alkitab, seringkali kami sulit untuk menerima nasihat. Kami merasa diri paling benar, kami merasa diri paling suci. Kadang-kadang kami hanya bisa melihat, mata kami tertuju kepada kegagalan dan kesalahan orang lain, sedang kegagalan diri sendiri kami sembunyikan. Tuhan, biarlah dalam tahun 2021 ini kami banyak melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus menolong kami. Karena kekuatan dan kemampuan dari Allah dalam kerja Roh Kudus, itulah yang memampukan kami. Ada bagian kami dan ada bagian Roh Allah. Dan kami akan berjalan bersama-sama. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan Tuhan diagungkan oleh orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.